Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip, ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Sahabat arsip, saya pengen berbagi terkait dengan Arsiparis. Pentingnya Arsiparis di unit pengolah. Pentingnya Arsiparis di unit pengolah. Sahabat arsip, unit pengolah itu unit kerja dalam sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi lembaga atau fungsi organisasi. Jadi unit pengolah itu unit kerja yang menjalankan, yang melaksanakan fungsi organisasi. Fungsi organisasi itu akan dibagi habis ke unit-unit pengolah yang ada di dalam organisasi tersebut. Maka banyak sedikitnya jumlah unit pengolah itu tergantung besar kecilnya organisasi. Semakin banyak, semakin besar fungsi organisasi, tentu akan semakin banyak unit kerja, akan semakin banyak unit pengolah yang dibentuk. Dengan demikian sahabat arsip, karena unit pengolah itu unit kerja yang menjalankan fungsi organisasi, maka unit pengolahlah yang melaksanakan program, melaksanakan kegiatan. Karena unit pengolah yang melaksanakan kegiatan, maka unit pengolahlah yang menciptakan arsip. Karena arsip itu bukti rekaman informasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sehingga unit pengolah itu unit yang menciptakan arsip, unit yang melahirkan arsip. Karena unit pengolah unit yang melaksanakan fungsi organisasi. Fungsi dijabarkan dalam bentuk program kegiatan. Setiap kali melaksanakan kegiatan maka akan tercipta arsip. Sehingga kesimpulannya unit pengolah adalah unit yang menciptakan arsip. Karena unit pengolah itu yang menciptakan arsip, maka unit pengolah punya kewajiban mengelola arsip yang diciptakan selama arsip itu masih aktif. Arsip aktif yaitu arsip yang digunakan terus-menerus. Ya. Arsip yang digunakan terus-menerus. Frekuensi penggunaannya masih sangat tinggi. Ya. Untuk operasional kegiatan. Itu arsip aktif. Menjadi kewajiban unit pengolah pengelolaannya. Kalau sudah memasuki masa inaktif, yaitu arsip sudah jarang digunakan, maka unit pengolah punya kewajiban memindahkan ke unit kearsipan. Sehingga kalau diperinci, sahabat arsip, tugas unit pengolah yang pertama, memberkaskan arsip
aktif. Ya. Itu. Karena unit pengolah yang menciptakan arsip. Jadi memberkaskan arsip aktif. Kemudian yang kedua, melayani penggunaan arsip aktif. Baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Karena yang namanya arsip dinamis itu tetap dapat dikonsumsi oleh publik. Meskipun tidak semua arsip dinamis dapat dikonsumsi untuk kepentingan publik. Ya. Jadi memberkaskan. Yang kedua, melayani penggunaan. Yang ketiga, melakukan alih media arsip. Ya, melakukan alih media arsip. Tetapi tidak semua arsip harus dialih media. Hanya arsip-arsip yang mengandung informasi tinggi, informasi penting. Ya. Itu yang harus dialih media. Ya. Arsip-arsip vital itu yang justru dialih media. Karena alih media itu punya dua tujuan. Yang pertama, untuk penyelamatan arsip itu sendiri. Makanya tidak semua arsip dialih media. Hanya yang arsip-arsip vital atau berpotensi menjadi arsip statis itu yang harus dialih media. Kemudian yang kedua, dalam rangka layanan. Dalam rangka percepatan layanan. Itu tujuan dari alih media. Sehingga sekali lagi, unit pengolah tidak perlu mengalih media semua arsip yang diciptakan. Tetapi hanya arsip-arsip tertentu saja yang perlu dialih media. Arsip vital atau arsip yang berpotensi menjadi arsip statis. Tuh. Jadi yang pertama memberkaskan, yang kedua memberikan layanan arsip dinamis, dalam hal ini dinamis aktif, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Yang ketiga, melakukan alih media. Yang keempat, memindahkan arsip, ya, memindahkan arsip yang sudah memasuki masa inaktif atau arsip yang masa aktifnya sudah habis. Gitu. Arsip inaktif itu arsip yang sudah jarang digunakan oleh unit pengolah. Harus dipindahkan ke unit kearsipan. Oke. Yang kelima, unit pengolah juga punya kewajiban untuk mengelola arsip vital. Mengelola arsip vital. 5 ini yang menjadi tugasnya unit pengolah. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa unit kearsipan itu unit yang sangat penting, itu tidak salah sahabat arsip. Tetapi jangan mengabaikan, jangan merendahkan peran unit pengolah. Karena justru unit pengolah ini juga keberadaannya sangat penting. Karena apa? Unit pengolah yang menciptakan arsip. Ya. Pengelolaan arsip di unit pengolah ini menjadi penentu, ya, kesuksesan penyelenggaraan arsip di organisasi. Oleh karena itu sahabat arsip, di unit pengolah itu harus ada arsiparis. Saya ulangi, di unit pengolah itu idealnya ada arsiparis. Karena tugas kearsipannya, kewajiban kearsipannya luar biasa. Yang pertama memberkaskan, kemudian memberikan layanan,
melakukan alih media, mengelola arsip vital, memindahkan arsip inaktif. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Ketika di unit pengolah tidak ada arsiparis, akan timbul masalah, sahabat arsip. Gitu. Maka keberadaan arsiparis di unit pengolah itu tidak bisa ditawar. Maka dalam pengawasan kearsipan, dalam instrumen pengawasan kearsipan pun ini termasuk dinilai oleh tim pengawas tentang keberadaan arsiparis di unit pengolah. Karena memang sangat diperlukan. Apalagi pengelolaan arsip di unit pengolah ini menjadi penentu, ya, menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan kearsipan dalam organisasi. Ketika di unit pengolah pengelolaan arsipnya bagus, maka berikutnya akan bagus. Tahap berikutnya akan bagus. Ketika di unit pengolah arsip sudah terkelola dengan baik, masa aktifnya sudah terkelola dengan baik, sudah teratur, sudah tertata, nanti pemindahannya ke unit kearsipan juga dalam bentuk tertata, dalam bentuk teratur. Gitu. Selama ini yang terjadi, lahirnya arsip tidak teratur atau arsip kacau, itu karena sejak awal tidak terkelola dengan baik. Itu salah satu penyebabnya. Ketika masih aktif tidak terkelola dengan baik di unit pengolah, sehingga ketika dipindahkan ke unit kearsipan juga dalam kondisi tidak baik atau tidak teratur atau tidak tertata. Maka inilah yang mendasari atau semakin memperkuat alasan mengapa di unit pengolah itu perlu ada arsiparis. Tidak bisa ditawar, sahabat arsip. Gitu. Karena bagaimanapun pengelolaan arsip itu harus profesional. Sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ketentuan. Maka dibutuhkan arsip paris di unit pengolah. Dengan adanya arsip paris, maka 5 kewajiban kearsipan di unit pengolah mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Ya. Belum lagi nanti ketika unit kearsipan melaksanakan penyusutan, ya, dalam bentuk pemusnahan maupun dalam bentuk penyerahan. Untuk mau tidak mau melibatkan unit pengolah dalam menentukan vonis arsip yang dimiliki unit pengolah yang sudah dipindahkan ke unit kearsipan itu boleh musnah apa tidak. Ini unit pengolah ikut menentukan. Dapat dibayangkan ketika di unit pengolah tidak ada arsip paris. Karena untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, itu bukan hal yang mudah. Jadi sekali lagi sahabat arsip, keberadaan arsip paris di unit pengolah adalah keharusan, tidak bisa ditawar lagi. Maka perlu adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Bagaimana di unit pengolah, di setiap organisasi, di setiap perangkat daerah itu bisa terpenuhi, bisa tersedia arsip paris demi kesuksesan penyelenggaraan kearsipan dalam organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat arsip. Kita ketemu lagi di arsip paris berbagi berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.